Selamat pagi Romo Alek dan para sahabat-sahabat Sadana terkasih. Selamat bertemu kembali dalam kelas virtual latihan Sadana yang dibimbing oleh Romo Alek Dirja SJ. Semoga teman-teman semua tetap dalam perlindungan kasih Bapa. Dan puji Tuhan Romo Alek sehat-sehat dan hari ini kita bisa mendengarkan pengajaran dari Romo Alek Dirja kembali. Hari ini Romo akan membawakan lanjutan yang lalu dan tema hari ini berjudul Apakah Aku Menerima Diriku? Saya Lucy yang akan menjadi moderator pagi ini. Sebentar lagi kita akan memulai acara kita, teman-teman. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bimbingan dari Romo Alek. Dan sebelumnya untuk menuntun hati kita masuk ke dalam suasana meditatif, mari kita dengarkan dulu satu lagu yang berjudul Karya Tuhan Hendak Puji. Karya Tuhan hendak ku puji, karya yang tak terlupakan, karya yang pada malam ini bersama kita rayakan, karya gemilang dan perkasa, kita diselamatkan Tuhan, musuh kita dihancurkannya, terpuji Tuhan pahlawan. Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan setan. Tangan Tuhan mengantar kita selamat melalui air, dicampakkannya dalam ombak bala tentara Firaun. Umat Tuhan berarak-arak melintasi padang gurun. Tuhan dengan gagah perkasa mengantar umat pilihan keluar dari kutub dosa, masuk tanah perjanjian. Kita pun dihantarkan Tuhan dalam suka serta duka, menuju ke pantai bahagia, hidup mulia selamanya. Silakan Ibu Titin membuka dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, bantulah aku untuk dapat mengembangkan diri, sehingga bahagia menerima diriku apa adanya. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Romo, kami sudah siap untuk mendengarkan bimbingan dari Romo. Silakan Romo memulai bimbingan yang materinya hari ini berjudul Apakah Aku Menerima Diriku? Silakan Mo. Oke. Selamat semua para kerabat Sadana yang terkasih. Bahan hari ini sebetulnya kelanjutan dari bahan yang lalu. Siapakah aku ini? Lalu antara lain, apakah aku menerima diriku? Tanpa sadar, mungkin kadang-kadang kita masing-masing atau beberapa saudara kita ada yang tidak menerima diri sendiri. Apa gejalanya? Gejalanya antara lain ialah minder, merasa minder. Orang yang minder itu kurang menerima diri sendiri. Mungkin karena membandingkan dengan teman yang jauh lebih pinter, jauh lebih cantik, jauh lebih pandai bergaul, dan sebagainya. Lalu merasa minder. Minder adalah suatu
penyakit yang membuat orang kurang menerima diri sendiri. Bahkan ada orang yang sampai membenci diri sendiri. Apapun yang dia alami selalu dia anggap kurang baik. Padahal setiap orang itu diberi oleh Tuhan bakat dan cacat yang biasanya seimbang. Tapi ada yang mengembangkan cacatnya sedemikian rupa, mungkin akibat situasi keluarga, situasi masyarakat di sekitarnya. Maka saya pikir alangkah baiknya kita kembali merenungkan apakah aku menerima diriku sendiri. Sesuatu yang sangat penting untuk perkembangan hidup. Kalau orang menerima diri sendiri, itu bahagia apapun keadaannya. Mungkin dia itu kurang lancar dalam sekolah. Mungkin dia itu kurang mempunyai sahabat-sahabat. Mungkin dia itu kurang lancar dalam perekonomian. Tetapi kalau orang menerima diri apa adanya, dia itu happy, dia itu bahagia. Maka kita kembali akan merenungkan apakah aku menerima diriku. Apa adanya. Dan pertanyaan itu sesuatu yang menurut saya penting dalam perkembangan hidup rohani. Kalau saya sebagai imam lama diserai menjadi pembimbing rohani. Istilahnya dalam bahasa gereja spiritual untuk para frater. Khususnya waktu saya 9 tahun, 10 bulan di Pematang Siantar. Saya menghadapi sekitar 500 frater projo dari 6 keuskupan. Keuskupan Medan, Keuskupan Palembang, Keuskupan Tanjung Karang, Keuskupan Padang, Keuskupan Sibolga. Itu ada macam-macam dan sekali-sekali ketemu 1-2 orang yang minder. Bahkan ada yang sangat membenci diri sendiri. Lalu saya ajak untuk mengolah pertanyaan ini. Apakah aku menerima diriku? Kalau berhasil, saya sangat bergembira. Dia juga menjadi bergembira. Maka pertanyaan ini sesuatu yang penting kita resapkan dalam hati supaya kita masing-masing menerima diri kami sendiri masing-masing apa adanya. Lalu berusaha mengembangkan sesuai dengan kesempatan, sesuai dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Dalam permenungan kali ini, dalam pertemuan sadana kali ini, kita akan menyadari beberapa hal yang mungkin bisa membuat kita makin sadar bahwa aku ini orang berharga. Untuk permenungan kita, untuk penyadaran kita, saya ambil beberapa kutipan dari kitab suci. Ada bahan pertama, bahan kedua, bahan ketiga, dan selanjutnya. Karena saya tidak bisa membaca sendiri, saya meminta tolong salah seorang keponakan yang kebetulan datang, namanya Tuti. Dia akan membacakan kalimat singkat dalam bahan pertama, kedua, ketiga. Setelah dibacakan ayat dari kitab suci, saya tambahkan renungan. Mungkin pernah saya berikan, tapi saya ulangi karena ada permenungan yang sangat membantu
Oleh karena itu, mari kita mulai dengan mendengarkan satu bacaan yang pertama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma bab 8 ayat 28. Oke. Allah turut bekerja dalam diri kita untuk membahagiakan siapapun yang mengasihi Tuhan. Maka kita akan harus belajar menerima diri sendiri, lalu tanpa sadar atau mungkin dengan sadar kita juga mengasihi Tuhan. Saya catat satu pengalaman dari seorang gadis. Dia bernama Golda. Golda ini masih sekolah. Mungkin kalau di Indonesia itu SMA. Tetapi ada sesuatu kekhususan. Di antara teman-teman Golda sekelas itu banyak yang cantik. Banyak, tidak satu dua, tapi kebetulan banyak. Dan Golda sendiri kurang cantik dibandingkan dengan teman-teman itu. Maka dia seringkali waktu istirahat itu duduk saja di kelas. Dia merasa minder. Temanku banyak yang cantik. Kenapa aku seperti ini? Dia kurang menerima diri sendiri. Dia merasa minder. Tetapi gurunya melihat itu. Dan suatu ketika teman-teman pada bermain di luar, waktu istirahat, Golda itu ada di dalam kelas, duduk saja di sana. Gurunya datang dan duduk di sampingnya. Selamat pagi Golda. Selamat pagi Bu. Kau tidak suka bermain-main? Ya, suka, tapi saya lebih enak duduk di sini. Kenapa? Kalau aku, demikian jawab Golda, main-main di luar, aku makin merasa aku tidak cantik. Sedang teman-temanku beberapa, tidak semua, beberapa itu bentuk cantik jelita. Maka kalau aku bersama mereka, aku merasa minder. Tidak bisa menerima diriku sendiri. Gurunya menepuk bahunya dan berkata, Golda, kamu tahu, di kelas ini kalau ada ulangan, ada pertanyaan-pertanyaan, yang paling bagus memberi jawaban, yang paling cemerlang dalam pelajaran, tahu namanya? Namanya Golda. Kamu diberi oleh Tuhan otak yang jernih, kecerdasan dalam dirimu. Apapun yang diajarkan di sini, kamu selalu menangkap dengan baik dan kamu rajin menulis refleksimu. Maka di antara semua teman-teman di sini, kamu boleh saya katakan nomor 1 dalam kecemerlangan. Itu pantas kamu sadari dan pantas kamu syukuri. Golda terdiam. Dia memandang mata ibunya. Air mata Golda berlinang sebentar. Tapi kemudian gurunya mengambil sapu tangan, mengusap air matanya. Baik, sekarang kamu sekali lagi sudah sadar, di antara semua teman sekelas,
kamu yang paling cemerlang, otakmu paling cerdas, memorimu paling kuat. Terima kasih Bu, terima kasih. Dan ibunya berkata, maka kamu boleh tetap duduk di sini, tapi juga boleh ikut rame-rame istirahat di luar. Aku mau ikut rame-rame. Dan dia pun keluar, ikut bermain dengan teman-teman yang sedang bercanda di luar. Dan teman-teman berkata, Golda, tumben kamu ikut beristirahat keluar. Iya, aku ikut keluar sekarang. Demikian Golda berkembang. Kelak dia masuk universitas. Dan dia tetap menjadi mahasiswi yang cemerlang. Suatu ketika ada pemilihan Perdana Menteri wanita pertama di Israel. Dia orang Israel. Dan yang terpilih namanya Golda Meir. Itulah mahasiswa yang tadinya minder, tapi kemudian disadarkan oleh gurunya, kamu tidak diberi kecantikan, tapi kamu diberi kecerdasan. Setelah 40-50 tahun usia, nanti kecemerlanganmu dalam kecerdasan akan makin kelihatan, sedang kecantikan sudah mulai menyurut. Maka Golda sejak saat itu bersyukur pada Tuhan, menerima dirinya apa adanya dan mengembangkan, bukan untuk mengalahkan teman-teman, tapi untuk menyadari Tuhan memberikan kepadaku kecerdasan, pikiran yang cemerlang, memori yang kuat. Dan dia terpilih menjadi Perdana Menteri Israel perempuan yang pertama menghadapi Palestina dan orang-orang Arab di sekitarnya yang kadang-kadang memusuhi Israel. Allah bekerja dalam diri Golda Meir. Kita masing-masing seperti dia, punya Allah yang sama, yang juga bekerja dalam diri kita masing-masing. Maka kita boleh bertanya, apa anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepadaku? Dia bekerja, maka dia memberikan sesuatu bagiku. Mungkin yang seorang diberi kesehatan, dia bisa menjadi atlet yang bagus. Mungkin dia diberi kesabaran ketika dia menikah, suami dan anak-anaknya bersyukur punya seorang ibu, punya seorang istri yang begitu sabar. Mungkin kita punya anugerah lain, apapun. Kita syukuri itu, kita kembangkan itu bersama cacat-cacat yang ada, karena setiap orang itu lahir selalu dengan bakat dan cacat. Yang bakat kita kembangkan, yang cacat kita kurangi. Maka kemudian kita menjadi orang yang makin sempurna di hadapan Sang Pencipta. Bukan karena tanpa cacat, bukan, tetapi karena kita mengembangkan anugerah Tuhan. Tuhan ikut bekerja dalam perkembangan hidup kita masing-masing. Saya sendiri merasa sangat senang mendengarkan atau waktu membaca kisah dari Golda Meir itu. Dan kebetulan suatu saat ada foto, entah dari mana saya menemukan, lalu saya simpan foto Golda Meir. Saya hampir mengatakan Santa Golda Meir, tapi sebetulnya dia bukan Santa, dia seorang Perdana Menteri yang sangat dihargai di antara Perdana Menteri lain di antara
orang-orang Israel. Itu bahan yang pertama. Ada bahan yang kedua akan dibacakan kutipan kitab suci oleh Tutik lagi. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Markus bab 4 ayat 3. Ada seorang yang menabur, keluar untuk menabur. Hidup kita itu adalah benih yang ditaburkan oleh Tuhan. Di mana kita jatuh, di situ kita berkembang. Kalau aku dijatuhkan oleh Tuhan menjadi orang Papua, aku harus berkembang sebagai orang Papua. Kalau aku jatuh di Sumatera, aku harus berkembang menjadi orang Batak misalnya. Kalau aku jatuh di Flores, aku jadi orang Flores. Kita masing-masing harus berkembang di mana kita berada. Ada suatu pepatah Arab yang berbunyi demikian. Aku memandang ke atas dan menaburkan benih yang dibawa oleh angin. Maka benih itu jatuh berbeda-beda. Ada yang di tempat yang subur, ada yang di tempat yang gersang. Sesuai angin yang lewat. Pepatah Arab itu mau mengatakan ada yang sejak kecil itu hidup di daerah yang tidak menyuburkan, tidak punya kebudayaan yang cukup baik. Kusyukuri itu karena di sana ada banyak tantangan. Sedang kalau kita lahir di negeri yang subur, yang bagus, yang budayanya tinggi, yang ekonominya bagus, kita berkembang sesuai keadaan setempat. Tetapi perkembangan masing-masing orang itu tidak tergantung pada diri kita, tapi pada Allah yang membiarkan kita tertabur sebagai benih di tempat yang berbeda-beda. Setiap tempat itu punya kesulitan. Setiap tempat punya tantangan. Maka kalau hidup kita itu menghadapi suatu tantangan, itu berarti menghadapi suatu kesempatan. Pepatah Arab tadi mau mengatakan, tantangan adalah kesempatan. Kesulitan adalah kesempatan. Bukan halangan. Tantangan bukan halangan, kesulitan bukan halangan, tetapi kesulitan dan tantangan adalah kesempatan. Bukan main itu. Pandangan yang sangat positif. Sehingga kalau aku lahir di tempat pendidikan kurang baik, ya aku sekolah apa adanya. Tetapi aku mau berkembang, mau berjuang, mau bergumul, supaya dalam kebodohanku aku bisa berkembang jadi orang baik, jadi orang yang cukup. Mungkin saya harus rajin bekerja. Mungkin aku harus rendah hati membantu orang yang meminta. Maka sekali lagi tempat, suasana, budaya di mana kita lahir boleh berbeda-beda. Tetapi biasanya masing-masing ada tantangannya. Benih itu ditaburkan begitu saja oleh orang. Dan angin bertiup kemana saja, maka benih terjatuh di mana-mana. Tetapi sekali lagi, di mana ada tantangan, di mana ada kesulitan, di situ justru ada kesempatan. Aneh ya, suatu pandangan yang
jarang kita temukan. Kesulitan dan tantangan adalah kesempatan. Bila semua lancar, orang tidak tertantang apa-apa. Tapi bila ada kesulitan, ada tantangan, orang menyingsingkan lengan baju. Orang siap untuk berjuang, siap untuk bergumul. Dan keberhasilan ada dalam pergumulan, ada dalam penyingsingan lengan baju itu. Kalau tidak berhasil secara material, secara spiritual, secara rohani, orang bekerja di hadapan Tuhan, dia itu justru berkembang dalam situasi hidupnya yang tidak menentu, situasi hidupnya yang mungkin banyak tantangan, menghadapi banyak kesulitan itu. Itu kebenaran kedua yang ingin saya sampaikan dengan dalam pertanyaan, apakah aku menerima diriku sendiri? Saya justru memakai kutipan-kutipan dari kitab suci yang mengandung nasihat yang bagi saya lebih mudah diterima karena di situ ada sabda Tuhan. Ada Tuhan yang bersabda, ada Tuhan yang bekerja dalam diri kita masing-masing. Maka sekarang ada kutipan yang ketiga akan dibacakan oleh Tuti. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Iya. Lukas bab 6 ayat 20. Berbahagialah kamu yang miskin. Dunia tidak akan berkata demikian. Dunia akan berkata, berbahagialah kamu yang kaya, yang bisa membeli apa saja, yang bisa pergi kemana saja. Orang miskin itu jarang yang berwisata. Orang miskin jarang yang bisa masuk perguruan tinggi yang bagus. Kalau bisa tamat SMA, dia sudah bersyukur. Tapi Yesus tadi malah berkata, berbahagialah yang miskin, karena bagimulah kerajaan surga. Suatu keyakinan, suatu ajaran yang bertentangan dengan keyakinan dunia. Saya ingat pengalaman seorang namanya Mark Chagall. Mark Chagall itu orang Rusia. Sekarang kalau Anda sempat pergi ke Paris atau pergi ke New York atau pergi ke Yerusalem, kamu akan bisa melihat lukisan-lukisan yang indah. Dan di bawahnya ada keterangan dari Mark Chagall. Mark Chagall itu anak satu keluarga yang miskin di Rusia. Suatu hari dia itu melihat ada kertas sobekan saja, tapi ada gambar di situ. Tidak terlalu kecil, kertasnya agak besar, tapi kertas biasa yang kemudian ditinggalkan orang. Ketika dia melihat gambar itu, dia berpikir, aku akan menjadi pelukis juga. Kertas yang sederhana, yang agak jelek itu dibawa pulang. Dan dia melihat ibunya yang sedang masak. Dia berkata, "Ma, aku mau jadi pelukis." Mamanya melihat, tersenyum dan berkata, "Iya, kamu akan jadi pelukis." Mamanya hanya berkata itu.
Dan sejak itu Marc Chagall itu suka melukis dengan kertas apapun. Lama-lama dia bisa melukis pada kanvas. Lukisan-lukisan yang dia buat tidak pernah dibuang, tapi disimpan di bawah tempat tidurnya. Hanya dilempar saja di tempat tidurnya. Kelak ada orang yang menemukan gambar-gambar itu dan berkata, ini siapa yang bikin? Marc Chagall. Kenapa dibuang di bawah? Ya, dia punya begitu banyak lukisan, tidak tahu bagaimana menyimpannya, maka dia lemparkan saja, dia letakkan di bawah tempat tidurnya. Tetapi kemudian dia melukis pada kanvas yang besar. Kemudian dia lukis, dan lukisannya itu ternyata sangat indah. Maka ada seorang pelukis yang melihat dan berkata, ini mahal kalau dijual. Ya, aku tidak tahu, aku akan menjualkan. Dan Marc Chagall kemudian mendapat banyak uang, sehingga lukisan-lukisannya itu dipaparkan di mana-mana dan mendapat pujian. Lukisan yang sangat berharga. Beberapa sekarang masih terpasang di beberapa gedung. Ada di dalam gedung pertemuan di Paris, di New York, di Inggris juga ada, di London, dan ada pula yang di Yerusalem. Marc Chagall miskin, tetapi kemiskinannya itu tidak menyembunyikan bakatnya. Dia mulai saja belajar dengan kertas yang ada, dengan bahan lukisan yang bisa disimpan. Dan ternyata kelak lukisan-lukisan yang di bawah tempat tidurnya itu ketika dilihat awalnya sangat sederhana, tapi itu pun semua disimpan untuk menunjukkan perkembangan bakat seorang pelukis besar. Dia melukis dengan senang, dengan gembira, meniru temannya yang melukis lalu kertasnya dibuang saja. Ma, aku mau menjadi pelukis. Waktu mamanya masih hidup, dia masih mengalami lukisan Marc Chagall terpampang di beberapa tempat. Dan mamanya selalu ingat, dia yang menjawab pernyataan Marc Chagall, Ma, aku mau jadi pelukis. Ya, engkau akan jadi pelukis. Dia miskin, tetapi punya kerinduan, punya kemampuan, punya tekad untuk menjadi pelukis. Maka kerinduan itu, kemampuan itu, tekad itu justru terdorong oleh kemiskinannya. Dia mau membantu mamanya, dia mau membantu keluarganya dengan lukisan-lukisannya. Kemudian dia menjadi tidak sangat kaya raya, tapi cukup kaya untuk membantu masa tua ibunya. Berbahagialah kamu yang miskin, karena bagimulah kerajaan surga. Maka kita boleh kadang-kadang bertanya, apakah aku kadang-kadang merasa kurang punya harta untuk mengembangkan diri. Aku tidak punya uang untuk belajar di sekolah-sekolah yang baik. Aku tidak punya uang untuk cari pekerjaan yang bagus-bagus. Tidak. Tapi kemiskinan itu merupakan anugerah bila kita jadikan semangat, kita jadikan pendorong untuk berjuang, pendorong untuk maju. Yang berharga dorongannya, tapi dorongan itu selalu dari Allah.
maka Allah bekerja. Maka berbahagialah yang miskin, karena bagimulah kerajaan surga. Kerajaan surga itu istilah, sebetulnya kata Allah, tapi dalam hukum Taurat ada kata-kata jangan menyebut nama Allahmu. Maka berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu akan dibantu oleh Allah. Tidak. Rumusannya karena bagimulah kerajaan surga. Kerajaan surga itu istilah yang sebetulnya sama dengan kata Allah. Tetapi karena tidak boleh mengucapkan nama Yahweh Allah, maka diganti dengan kerajaan surga. Bagus sekali. Kalau saya waktu membaca kisah Mark Chagall, dalam hati saya berkata, Tuhan, di dunia ini banyak orang yang kelihatannya miskin tetapi bahagia karena mengikuti dorongan untuk maju. Dalam kemiskinan mungkin kemajuan tidak banyak, tetapi sesuai dengan bakat, sesuai dengan bantuan yang ada, setiap orang bisa maju. Karena dorongan ada dari kerajaan surga. Dorongan datang dari Allah sendiri. Kalau aku punya kekurangan, kekurangan itu justru menjadi kesempatan untuk berjuang. Dengan bantuan rahmat Tuhan akan menjadi sarana kemuliaan yang disediakan oleh Allah. Oke, itu renungan ketiga kecil, tapi dari berpangkal dari kata kitab suci. Kalau tidak salah, masih ada lagi, aku tidak bisa baca, tapi aku serahkan pada Tuti. Ada bacaan keempat. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab, apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Dari mana? Oh ya, oke. Itu tulis Rasul Paulus. Abraham dibenarkan oleh Allah, bukan oleh perbuatannya, tidak, tetapi oleh kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu tadi dikatakan, apabila orang itu bekerja dan berhasil, dia pantas berbangga atas usahanya, atas pekerjaannya. Kalau perlu diberi upah, dia pantas menuntut upahnya sebagai balas jasanya. Tetapi di hadapan Allah tidak ada orang yang pantas menuntut balas baik. Mengapa? Karena apapun yang kita lakukan itu atas kekuatan dari Allah, atas dorongan batin dari roh Allah, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Allah. Maka
apapun hasilnya sebetulnya adalah dari Allah. Oleh karenanya Abraham juga demikian. Dia bersyukur karena percaya kepada Allah. Maka apapun yang dilakukan, dia tidak membanggakan diri. Misalnya, dia itu pernah membuat sumur di padang gurun. Dan keluarlah air membual. Datanglah orang berkata, ini sumur kami. Abraham tidak mau berkata, aku yang membuat, tidak. Dia berkata, oke, aku akan pindah dengan orang-orangku ke tempat lain. Di tempat lain dia membuat sumur juga, membual airnya. Datanglah orang lain lagi, ini tanah kami, ini sumur kami. Abraham tenang-tenang, ya itu sumurmu. Dia tidak mengatakan, tapi aku yang menggali. Dia pergi ke tempat lain, membuat sumur lagi, dan membuat lagi airnya. Dan tidak ada orang yang mengatakan itu sumurnya. Maka itulah sumur Abraham. Tetapi Abraham tidak merasa berjasa dengan membuat sumur. Dia percaya ini dari Tuhan. Kekuatan untuk menggali dari Tuhan. Ide untuk membuat sumur di situ dari Tuhan. Kesabaran untuk menunggu membualnya air dari Tuhan. Maka Abraham itu dibenarkan bukan oleh kebenaran, dicintai Tuhan bukan oleh jasanya, tapi oleh kebenaran. Kebenaran adalah cinta. Di mana ada kebenaran, di situ ada cinta Tuhan. Maka kalau kita melakukan sesuatu dengan cinta, kita selalu boleh percaya cinta itu tak dari tempat lain, tak dari siapapun, selalu dari Tuhan. Kalau kita bekerja dengan cinta untuk keluarga, misalnya seorang bapak kerja keras supaya bisa menghasilkan nafkah untuk keluarga dengan cinta pada istri dan anak-anaknya, di situ ada Tuhan. Maka dia tidak mau berbangga atas usahaku, kerja keras sepanjang hari, maka keluargaku bisa dapat makan secukupnya. Bukan. Tapi dia akan berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau yang berkarya. Engkau yang menggunakan tanganku, yang memberikan otot kawat pada tangan-tanganku, yang membuat kakiku kuat bekerja. Engkau yang berkarya. Orang itu dibenarkan oleh Allah. Artinya ada cinta Allah dalam diri orang itu. Perbuatan apapun, kecil bagaimanapun, kalau itu disinari oleh cahaya cinta, menjadi karya yang besar. Karena di mana ada cinta, di situ ada Tuhan. Kita ingat nyanyian itu dalam masa Paskah kalau tidak salah. Ubi caritas et amor Deus ibi es, di mana ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan, kalau kita percaya itu adalah karya Tuhan, di sana ada kebenaran, di sana ada keselamatan. Berbahagialah kita apabila kita bisa sadar apapun yang kulakukan ini dari cinta Tuhan. Kalau aku membuat renungan
sadana seperti ini, aku tuh harus mulai dengan menulis, padahal mataku tidak bisa membaca, tapi tanganku bisa menulis. Asal lurus saya bisa sampai awal sampai titik, awal sampai titik. Kalau di tengah-tengah terganggu, saya tidak tahu menyambungnya bagaimana. Maka kalau sudah jadi tulisan, saya serahkan kepada Mbak Mina untuk mengetiknya. Setelah diketik rapi, saya baca dengan digital magnifier. Maka renungan ini bukan dari saya, ini dari Tuhan. Maka renungan bisa sangat sederhana. Saya tidak memberi renungan yang teologis tinggi-tinggi, tidak. Aku memberi renungan yang manusiawi, dapat ditangkap. Itulah kekhususan sadana yang dilatihkan oleh Pater Anthony de Mello. Bikinkah renungan, buatlah renungan yang bisa ditangkap orang biasa. Renungan yang sangat manusiawi, tetapi syukur kalau berdasarkan firman Tuhan. Dan itulah yang sedang kita alami pagi ini. Renungan ini dari Tuhan. Saya hanya membuat tulisan-tulisan yang sangat sederhana, disempurnakan oleh Mbak Mina yang mengetik dengan segala senang hati. Kalau tidak salah masih ada renungan yang kelima. Kalau masih ada waktu, kalau waktunya habis, saya diberitahu saja. Ya. Bisa Romo, silakan Mbak Tuti. Masih ada satu kalau bisa. Nomor Betul. 5, renungan kelima. Ya. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga.
Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahan yang kelima ini bagi saya lama menjadi permenungan. Tetapi akhirnya saya mendapat hikmahnya. Mungkin ada yang lain, tapi hikmah yang saya tangkap ialah Allah Bapa kita, Allah Tuhan kita itu Maha Murah. Pekerjaan itu tidak dinilai oleh kekuatan kita, oleh daya tahan kita, oleh kualitas hidup kita, tidak, tetapi oleh kemurahan Tuhan. Maka kita tidak tahu siapa yang diberi lebih banyak oleh Tuhan. Mungkin yang nampaknya paling sederhana, mungkin yang nampaknya paling bodoh, mungkin yang nampaknya sakit-sakitan. Tetapi bila dia melakukan sesuatu sesuai dengan permintaan Tuhan, sesuai dengan cinta Tuhan, anugerahnya sama. Yang pertama itu juga menerima anugerah Tuhan, tapi dengan menggerutu karena dia berpikir sesuai gaya manusia. Cara berpikir Allah lain daripada cara berpikir kita. Allah itu maha murah, di luar perhitungan kita, di luar persangkaan kita. Maka siapakah aku ini? Lalu kita boleh kembali terdiam dan berpikir atau bertanya pada kesadaran, apakah aku sampai saat ini mendapat anugerah dari Tuhan? Apa itu? Mungkin aku diberi kesehatan yang lain daripada yang lain. Mungkin aku diberi keremahan, bisa bergaul dengan lancar dengan siapapun. Anugerah Tuhan. Mungkin aku diberi kecerdasan untuk bisa mempelajari hal-hal yang dianggap sulit oleh orang lain. Anugerah Tuhan. Tetapi siapa tahu orang yang kurang sehat,
orang yang kurang bisa bergaul, orang yang bisa kurang belajar, sebetulnya diberi oleh anugerah Tuhan. Berbeda, tetapi anugerahnya sama. Bahkan mungkin yang makin lemah mendapat anugerah yang lebih besar, karena menyadari semua ini sebetulnya dari Tuhan. Cara Tuhan berpikir, cara Tuhan bertindak seringkali lain daripada cara bertindak dunia, cara berpikir dunia. Siapakah aku ini? Apakah aku menerima diriku? Tuhan, tak bisa lain. Aku hanya bisa bersyukur atas diriku apa adanya sekarang ini. Dalam hidupku sampai sekarang ini, ada seringkali banyak kesulitan. Tapi ternyata Engkau memelihara aku sampai saat ini. Dalam hidupku mungkin aku kadang-kadang kurang sehat secara badani. Tetapi sampai sekarang aku masih bisa berjalan, masih bisa makan. Panca inderaku masih lumayan lengkap, bisa melihat meskipun kabur bagi saya. Bisa mendengar dengan baik, bisa bernapas dengan lega, bisa menggerakkan tangan dan kaki untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginanku. Kemurahan Tuhan bukan main kuterima dalam hidupku. Ada seorang yang lumpuh lebih dari 4 tahun. Tapi dia itu bisa terbaring dengan penuh syukur, masih bisa melihat, masih bisa mengalami anak cucu yang masih hidup. Dan mereka seringkali datang untuk menengok neneknya yang lumpuh itu. Pernah saya pergi ke rumahnya dalam kunjungan lingkungan dan dia berkata, Romo, saya ini orang yang sangat bahagia. Lumpuh tetapi masih bisa mendengarkan radio, masih bisa melihat TV, dan cucu-cucu seringkali datang. Ada yang membawa makanan yang mereka suka, bukan yang saya suka, tapi saya terima saja. Dan saya coba memakannya. Karena gigiku sudah hampir habis, maka ku terima apa yang diberikan oleh cucu, bukan karena saya suka makanannya, tapi saya cinta cucu-cucu itu. Sekali lagi, Tuhan itu memberi sesuai dengan cara berpikir Tuhan, memberi sesuatu anugerah sesuai dengan gaya Tuhan. Siapakah aku ini? Kan kalau aku bisa berkata, aku bahagia seperti apa adanya, maka aku akan berkembang menjadi lebih bahagia. Karena apapun yang kualami, ku terima dari Tuhan. Termasuk kesulitan, termasuk tantangan-tantangan dalam hidup ini. Seperti kata pepatah Arab ini, aku melihat ke atas dan menabur benih dan dibawa oleh angin di mana dia jatuh. Dan aku bersyukur kepada Tuhan dengan keadaan kami masing-masing sampai saat ini. Tuhan, aku tidak menguasai hidupku, tapi kuasa ada dalam tangan-Mu, dan dalam tangan-Mu kecuali ada kuasa, ada pula kasih. Kepada kami masing-masing, Engkau memberikan kasih-Mu cukup, bahkan lebih daripada cukup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra
dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya kira itu saja yang bisa saya sharingkan sesuai dengan pertanyaan tadi. Apakah aku menerima diriku sendiri? Baik, Romo. Sudah, Romo? Sudah, ya. Oke. Baik, Romo, terima kasih untuk pengajaran yang barusan, Mo. Makasih juga untuk Ibu Tuti yang membantu membaca ayat-ayat dari kitab suci dan Ibu Titin yang tadi sudah memimpin kita berdoa. Mo, ada pertanyaan yang masuk? Boleh, Mo, nanti, Mo? Boleh, ya. Romo, boleh minum dulu. Saya berikan sedikit pengumuman buat teman-teman ya. Ya, oke. Teman-teman, ada yang bertanya juga tadi, apakah semua materi yang Romo berikan ada YouTube-nya? Ada, teman-teman, di YouTube channelnya Sadana. Dan juga selalu setiap baru diupload di YouTube akan ditaruh di WAG Sadana. Dan yang ini juga nanti akan diupload dan ditaruh di WAG Sadana bersama dengan materinya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin membantu untuk pengembangan Sadana, yang ingin berbagi berkat, Anda boleh mengirimkan taburannya ke rekening BCA Sadana atas nama Heni Junaini atau Dewi, nomornya 730-028-5656. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menabur, selalu akan digunakan untuk kebaikan dan kemajuan Sadana. Terima kasih banyak. Dan kemudian kelas kita berikutnya adalah minggu kedua bulan April, jatuh pada tanggal 15 April. Minggu depan kita Paskah dulu, baru kita akan bertemu lagi 2 minggu kemudian. Ya, Mo ya? Ya, ya. Itu Paskahnya hari apa ya? Saya lupa. Paskahnya tanggal 7 hari Jumat. Terus kemudian tanggal 7 mau hari Jumat. Lalu? Terus tanggal 8 hari Sabtu. Tapi kita kan minggu kedua. Oh, saya harus memberi renungan tanggal berapa saya lupa itu. Yang buat Sadana tanggal 15, Romo yang memberi renungan lagi tanggal berapa? Oh, ya. Pokoknya kalau bisa hari Sabtu. Kemarin hari Jumat, karena Sabtu saya ke dokter ini. Ya. Iya, Mo. Yang ini nanti hari Sabtu lagi tanggal 15 April, Mo. Oh, 15 April. Oke, ya baik. Ya, oke. Ya. Oke. Begitu pengumuman dari panitia, teman-teman. Mo, sekarang kita boleh masuk ke pertanyaan, Mo? Ya, boleh. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di chat ya. Sekarang sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari teman kita. Dia bertanyanya gini, Mo. Mo, anak saya itu minder karena merasa kurang cantik dan lain-lain. Menurut saya, dia adalah korban sosmed yang menampilkan foto-foto orang-orang cantik-cantik, padahal itu kan sebenarnya editan. Aslinya belum tentu secantik itu. Dan semua orang sebenarnya juga bilang anak saya itu cantik. Mereka kalau baru ketemu suka puji-puji, cantik, pinter. Tapi anak saya tetap merasa minder dan merasa kurang cantik, Mo. Bagaimana nasihat Romo untuk saya menghadapi anak saya ini, Mo? Iya. Pertama, ibu bisa berkata kepada anaknya, kamu itu bagi saya paling cantik bagi saya. Ya. Karena orang lain boleh cantik, tapi bagi mama yang cantik itu kamu. Dan betul, kamu itu cantik. Lihat fotomu, atau jika kamu bercermin. Tetapi yang paling penting sebetulnya bukan cantik atau kurang cantik, tetapi bersyukur atas dirimu apa adanya. Kamu sehat, diberi mama, papa yang baik, diberi kakak dan adik kalau ada yang baik. Dan kamu diberi kesempatan belajar. Kamu pintar juga, kamu tidak pernah mangkal di suatu kelas, selalu naik. Maka
kamu boleh sadar kamu diberi banyak kebaikan oleh Allah. Jangan pikir mengenai cantik atau tidak, tapi ingatlah akan kebaikan-kebaikan lain yang kamu alami. Mungkin kamu baru akan sadar bahwa kamu itu dicintai oleh papa mama, dicintai oleh teman-teman. Kamu punya banyak teman, itu karena kamu baik. Kebaikan lebih berharga daripada kecantikan. Kamu memang tidak terkenal cantik seperti bintang film, tetapi banyak bintang film itu dibikin cantik oleh pakaiannya, oleh alat-alat yang dipakai dalam wajahnya dan sebagainya. Kamu bukan orang yang paling cantik, tapi kamu punya kecantikan tersendiri dan kamu punya bakat-bakat yang lain. Syukurilah yang lain dan kamu akan menyadari hidupmu itu sangat berharga bagimu dan bagi orang-orang yang dekat dengan kamu. Yang penting jangan membiarkan merasa minder kalau melihat foto-foto atau melihat gambar-gambar para bintang film atau bintang-bintang yang lain. Lihatlah teman-teman sekitarmu dan kamu itu sama seperti mereka, bahkan mungkin punya beberapa kelebihan dari mereka. Maka kepada anak seperti itu saya akan menganjurkan, tunjukkanlah beberapa kelebihan. Mungkin lebih sehat, mungkin lebih pintar, mungkin lebih bersyukur, punya keluarga yang baik. Ada anak-anak yang tidak punya keluarga baik, atau yang ditinggalkan mati oleh ayahnya atau oleh ayah ibunya. Kamu masih punya ayah ibu, papa mama yang memelihara kamu, yang mencintai kamu. Maka tunjukkanlah kebaikan yang ada pada anak itu, lalu mungkin rasa minder akan hilang pelan-pelan. Itu dari pihak saya bukan seorang psikolog atau psikiater, tapi kadang-kadang saya ketemu anak-anak seperti itu dan berbicara seperti itu juga. Oke, itu saja ya. Baik, Romo, terima kasih. Mo, ada satu pertanyaan lagi, Mo. Kalau seseorang sudah berbuat baik dan menggunakan segala talenta yang diberikan Tuhan, berarti Tuhan menaruh cinta kepada orang tersebut sehingga dia bisa melakukan kehendak Tuhan. Benar kan ya, Mo? Ya. Dan ini membuat diri orang tersebut bisa berkembang seturut dengan kehendak Tuhan. Gitu kan ya, Mo? Ya. Pertanyaannya, apakah dengan demikian Tuhan nanti akan makin memberi karunia-karunia lagi di dalam diri orang tersebut, Mo, kalau dia sudah mengembangkannya dan semuanya, Mo? Ya, oke. Saya sendiri percaya semua anugerah Tuhan bila kita manfaatkan akan berkembang dan menjadi anugerah lebih besar, menjadi anugerah baru. Mungkin dia itu orang yang pandai menolong orang sakit. Dan dia bukan dokter, tapi bisa membantu orang sakit. Mungkin dengan memberikan minuman herbal yang dia ketahui. Jadi dia bukan dokter, tapi bisa membantu. Tetapi dia juga sadar, aku bukan dokter. Dia rendah hati, maka bantuan yang saya berikan itu dengan kerendahan hati. Dan orang yang rendah hati itu akan selalu mendapat berkat dari Tuhan. Selalu. Oleh karenanya, apapun yang kita lakukan, kita terima dengan rendah hati. Itu bukan milikku, bukan kekuatanku, tapi yang kuberikan
itu dari Tuhan. Aku bukan apa-apa, tetapi digunakan oleh Tuhan. Maka aku ini hanya uluran tangan Tuhan. Kebaikan bukan kebaikanku, kebaikan Tuhan lewat tanganku. Kalau orang membiasakan berpikir demikian, yang berkembang dalam dirinya adalah kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu unsur utama dari cinta kasih kita manusia. Cinta kasih Tuhan itu maha kuasa. Cinta kasih kita itu diwarnai dengan kerendahan hati, karena yang maha kuasa sebetulnya dia yang bekerja. Aku hanya uluran tangannya, sejengkal saja. Maka yang masih bisa kita sadari ialah kerendahan hati di bawah anugerah-anugerah yang lain. Bagi saya, kerendahan hati itu keutamaan yang paling indah. Bila orang rendah hati, biasanya juga dicinta oleh teman-teman. Sebaliknya, orang yang bisa menyombongkan diri, biasanya juga malah dilihat sebelah mata oleh teman. Oleh karenanya, apapun yang telah kita terima, kita sadari itu anugerah, cuma-cuma dari Tuhan. Aku hanya uluran tangan Tuhan. Betapa tak berharga sebetulnya, tapi karena ada cinta kasih, membuat segala sesuatu menjadi sangat berharga, termasuk bantuanku terhadap teman, terhadap orang yang membutuhkan itu. Maka sekali lagi, dalam kebenaran cinta yang selalu masih bisa kita mohon ialah kerendahan hati. Kerendahan hati ada dalam inti cinta kasih manusiawi kita. Anugerah kebenaran dari Tuhan. Seperti Abraham, itu bisa berbuat macam-macam, menjadi nenek moyang bangsa yang besar. Tapi dia hanya percaya itu karya Tuhan. Aku hanya seorang yang digunakan oleh Tuhan. Aku adalah uluran jari Tuhan. Kerendahan hati. Maka sekali lagi, yang masih selalu bisa kita kembangkan ialah kerendahan hati. Begitu Ibu, kira-kira jawaban saya. Baik Romo, benar-benar berarti nasihatnya. Saya bacakan pertanyaan berikut ya Mo. Ya. Mo, ada satu teman, dia minta saran kepada Romo. Dia ini sangat pendiam dan pemalu. Jadi Mo, kalau dalam kumpul-kumpul bersama teman-teman, dia sering tidak dianggap, jadi diindahkan. Dan pernah Mo ada satu kejadian, waktu foto bersama dalam acara kumpul-kumpul, dia sampai didorong sama orang yang tidak dikenal. Jadi dia disepelekan begitu Mo. Tetapi Mo, teman-teman ini kalau dia ajak makan-makan, semuanya datang, ikut, dan peduli kepada dia. Gimana Mo caranya saya menghadapi situasi seperti ini? Iya, dia itu pemalu dan pendiam ya. Betul. Mungkin dalam istilah yang lain, dia itu ada minderheid. Ya, ada rasa kurang, rasa minder. Oleh karenanya dia tidak banyak bersuara. Oleh karenanya dia malu. Tetapi kalau tadi dikatakan sebetulnya teman-teman itu menghargai dia, maka mungkin kalau dia bisa menerima dengan rendah hati kekurangannya, lalu menjadi indah sekali. Dia boleh dipojokkan, kalau dalam foto di belakang saja ya, jangan di depan, ngelek-eleki.
Lalu ya oke, aku di belakang, tapi siapa tahu foto itu nanti malah mencari siapa yang di belakang. Oleh karenanya, sekali lagi menerima kekurangan, menerima cacat itu adalah bagian perkembangan hidup. Orang lahir dengan bakat dan cacat, tetapi bakat itu kita kembangkan. Tetapi cacat juga bisa menjadi sarana untuk menjadi orang yang jauh lebih berharga di mata Tuhan, karena cacat adalah kesulitan. Cacat adalah suatu yang mengganggu. Bila itu kita terima dan kita coba atasi sedapat mungkin, maka orang yang punya cacat tidak bisa bicara, tidak bisa tampil dengan baik, itu bisa berguna di belakang. Dan akhirnya mungkin teman-teman juga akan merasa kalau tidak ada dia, banyak pekerjaan itu kurang lancar. Kalau ada pesta, siapa yang membersihkan lantai, siapa yang ngepel, siapa yang menyediakan kursi-kursi, yang biasanya teman-teman yang merasa kurang berharga itu. Tetapi justru oleh karena mereka, segalanya berjalan dengan lancar. Itu salah satu contoh yang tadi saya terangkan dengan istilah minderheid itu. Ya, merasa kurang dibanding dengan yang lain. Suatu kesulitan yang bisa kita atasi dengan melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya. Baik, Romo. Kalau ya, oke. Tapi ada tanggapan, Mo. Teman kita ini jadi merasa seperti dimanfaatkan, Mo. Ya, oke. Merasa dimanfaatkan. Kalau dia dimanfaatkan dengan rela, itu justru mengagumkan. Ya, dan teman-teman mungkin akhirnya juga akan merasa tanpa si dia itu banyak hal kurang lancar. Tapi kalau ada dia itu bisa melakukan hal-hal yang sekunder, yang tidak terlalu menyolok, tetapi sangat berguna dalam pertemuan bersama, dalam perhelatan bersama. Dia bisa dimanfaatkan, oke, tapi kalau dia dengan rela melakukan, itu justru akan mendatangkan kebahagiaan bagi dia sendiri dan mungkin penghargaan oleh teman-teman yang lain. Maka dimanfaatkan itu istilahnya disalahgunakan, ya sudah agak disalahgunakan, tetapi asal tidak melebihi batas, aku masih bisa melakukan dan syukur dengan rela hati. Maka lagu tadi sebetulnya ada dua, yang satu kerelaan Tuhan. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Itu sebetulnya lagu kedua yang saya pilih, tapi karena dalam satu renungan, satu lagu yang pada Tuhan berharga. Karya Tuhan hendak ku puji, itu tadi. Tapi sebetulnya kerelaan Tuhan itu sering kali yang kita alami kalau kita merasa ada kekurangan dalam diri kita. Bagi Tuhan kita itu bukan apa-apa, tetapi dipakai oleh Tuhan, disinari oleh cahaya cinta Tuhan, banyak perbuatan kita yang kecil-kecil itu menjadi cemerlang, menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan kebahagiaan bagi kita. Maka dimanfaatkan oleh teman, asal tidak berlebihan, masih bisa kita jalani, kita lakukan, syukur dengan rela hati. Ya, kalau saya sebagai pastor sudah tua, ya kadang-kadang
diberi misa yang sepi saja. Nah, misa pagi, Senin dan Rebu. Mengapa? Karena hari itu mungkin teman-teman yang lebih muda sedang kemarin pada berjuang sampai hampir tengah malam saya sudah tidur, maka paginya saya bisa bangun lebih cepat karena tidurnya sudah lebih cepat sorenya juga. Seorang teman pernah mengatakan, kamu dimanfaatkan. Saya berkata, itulah kebahagiaan saya, masih bisa sedikit berguna di paroki dalam usia seperti sekarang ini dengan rela hati. Oke, ya. Baik, mau pertanyaan terakhir. Apakah orang rendah hati itu selalu mengalah, Mo? Oke, orang yang rendah hati belum tentu. Kalau ada pekerjaan yang sulit, orang lain tidak mau, justru diserahkan kepada dia. Dan kalau dia bisa melaksanakan, dia berkata, aku akan berusaha. Aku bukan ahli, aku tidak punya kemampuan lebih, tapi aku mau berusaha. Mungkin aku akan tanya kepada teman ini, teman itu, dan minta bantuan. Maka jadi kerjasama. Kalau yang minta orang yang rendah hati, kerjasama biasanya itu kok terjadi. Kalau yang minta orang yang agak sombong, kerjasama itu susah. Tapi orang yang rendah hati, minta tolong ini, minta tolong itu, dan banyak teman. Itu bisa kita buktikan dalam paroki. Kalau dalam paroki ada tugas-tugas yang agak sulit, yang lain tidak mau mengerjakan, dan orang yang terakhir, oke, saya akan coba, tapi saya tidak bisa melakukan sendirian. Maka kerjasama terbangun oleh kerendahan hati, bisa minta bantuan, bisa minta nasihat, lalu akhirnya pekerjaan malah menjadi lebih lancar. Saya sendiri sudah berapa lama di Cililitan. Ada ketua-ketua lingkungan yang menurut teman-teman kurang cocok, kurang bakat. Tetapi dia itu mudah menyadari kekurangan, rela bekerja, tapi minta nasihat, bantuan orang lain. Sehingga pekerjaan beres, tapi bukan oleh dia sendiri, melainkan oleh banyak tangan, oleh banyak akal budi yang dia kumpulkan dengan rendah hati dimohon olehnya. Maka rendah hati sekali lagi masih tetap menjadi dasar utama dari pekerjaan kita. Pekerjaan kita itu adalah karya Tuhan. Karya Tuhan hendak kupuji setiap waktu dengan cara yang berbeda-beda itu. Oke, saya kira saya bisa menjawab demikian, Ibu. Baik, Romo. Terima kasih, Mo, buat semua jawaban-jawabannya. Bapak Ibu terkasih, karena waktu kita sudah habis, kita harus menutup acara kita. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Mo, atas jawaban-jawaban Romo yang sabar dan jelas, panjang, dan memberi contoh sekalian, sehingga kita semua makin bisa mengerti jawaban-jawaban Romo. Ya. Terima kasih juga kepada Ibu Titin, Ibu Tuti, Ibu Helen, Ibu Yanti, dan Ibu Mena yang membantu acara kita hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya dan partisipasinya. Kita akan bertemu lagi di kelas Sadana berikut tanggal 15 April. Sebelum ditutup dan minta tolong Romo untuk menutup dengan doa dan memberi berkat, apakah Romo ada yang mau disampaikan dulu, Mo? Sebelumnya, silakan. Ya, oke. Pertama, terima kasih kaki saya yang dioperasi karena pembuluh darah saya yang banyak tersumbat di kaki. 3 minggu lalu kan dioperasi oleh Dr. Andrew Jackson,
dari rumah sakit St. Carlos, lalu harus pakai stocking yang sangat ketat sampai ke paha. Sekarang sudah dilepas, ganti stocking yang hanya sampai di bawah lutut. Itu saya malah menikmatinya. Maka terima kasih atas sumbangan-sumbangan, sehingga saya tanya kepada bendahara paroki, kamu diminta uang berapa untuk operasi saya? Jawabnya, kok tidak ada permintaan apa-apa? Lalu seorang dari Sadana berkata pada saya, ada yang membantu membayar semua kebutuhan operasi saya itu. Dan saya tidak kenal orangnya, tetapi saya percaya itu sahabat atau kerabat Sadana. Itu aku pernah mendengar, tetapi tidak kenal orangnya, sehingga siapapun dia, saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Sekarang kakiku sudah lumayan baik, masih harus menunggu mungkin beberapa waktu supaya kakiku bisa menjadi normal kembali. Itu saja tambahan dari saya, dan sekarang kita mau mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, dalam kuasa dan kasih-Mu, Engkau menciptakan dan memelihara kami masing-masing dalam keadaan yang sangat berbeda-beda. Tetapi saya percaya di belakang itu ada satu yang sama, ialah cinta kasih Bapa. Oleh karena itu, kami mau menerima diri kami masing-masing apa adanya, dan mohon agar kami dapat mengembangkan diri tanpa merasa kekurangan, tetapi kelebihan yang Kau berikan kepadaku dari cinta kasih dan kuasa-Mu. Dan semoga para kerabat Sadana semua diberkati selalu oleh Allah yang Maha Kuasa dengan menerima diri apa adanya dan mengembangkan sesuai dengan kesempatan dan tantangan yang ada. Maka semoga berkat Tuhan turun atas para kerabat Sadana semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.